Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha al-aziz hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Ariyat. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iqra'u du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa sebelum belajar, Allah berikan kita kemudahan dalam memahami materi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Materi apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu melanjutkan isi cerita dan memperagakan isi dongeng. Yang kedua, menjelaskan peranan setiap pekerjaan di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, menuliskan pecahan senilai menggunakan gambar. Kita masuk pada materi yang pertama. Coba disayang dibuka bukunya halaman 112. Di sini yaitu melanjutkan si cerita. Ustazah tidak baca teksnya secara keseluruhan ya, hanya poin pentingnya saja. Sini ada cerita mengenai kera dan rusa. Jadi pada suatu siang ada seekor rusa yang sedang berjalan bertati-tati. Nafasnya terengah-engah karena kelelahan. Nah, kebetulan ada sebuah pohon yang rindang. Nah, di pohon itu tampak ada seekor kera yang duduk di cabang pohon. Nah, rusa pun memutuskan untuk beristirahat, berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Rusa sangat kelelahan. Nah, ketika rusa sangat kelelahan, kera bertanya, "Kamu kenapa, rusa?" "Aku sangat haus karena aku sedang mencari sungai untuk minum." "Apakah kamu mengetahui, kera, sungai yang terdekat dari sini ternyata sungainya sangat jauh?" Menurut kera. Dan kera menunjukkan ada danau yang dekat dari sini. Dan rusa pun berjalan menuju danau yang ditunjukkan oleh kera. Ternyata benar, danau itu dekat dari pohon yang rindang yang rindang tadi ya. Rusa sangat bahagia karena dia dapat minum dan beristirahat di danau tadi. Akhirnya hausnya pun hilang dan rusa pun berjanji dia akan berbuat baik kepada kera karena telah menunjukkan danau yang terdekat dari tempatnya tadi ya, sehingga rusa dapat minum dan hausnya pun hilang. Nah, ketika rusa itu pulang, rusa mendengar suara samar-samar. Dia ketakutan, suara apa ya? Nah, tadi ketika rusa itu pulang, dia berjanji akan mengajak kera itu makan, tapi ternyata kera itu tidak ada dan akhirnya rusa pun
kembali pulang. Dan ketika rusa itu pulang, terdengar suara samar-samar yang membuat rusa itu takut. Suara apa ya? Nah, kelamaan suara itu semakin jelas. Ternyata suara itu adalah suara kera yang telah menolong dengan menunjukkan danau yang terdekat dari pohon tempat rusa beristirahat. Nah, sampai di sini ceritanya. Kalian meneruskan cerita dari kera dan rusa. Kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa ya? Oke, selanjutnya memperagakan isi dongeng. Kalian telah mempelajari cara memperagakan isi dongeng. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Itu harus percaya diri, atribut-atribut pendukung untuk memerankan dongeng, harus menghafal teks dongeng, dialognya gitu ya. Nah, di sini juga ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika memerankan isi dongeng. Ada apa aja ya? Yaitu ada sifat tokoh dalam dongeng. Nah, kita harus mengetahui sifat tokohnya seperti apa ya. Yang kedua ada ekspresi yang sesuai suasana dalam dongeng. Nah, ekspresi itu juga penting. Jadi misalnya suasananya itu sedih, kita harus berwajah sedih, ekspresinya harus sedih. Ataupun sebaliknya, ataupun keadaan senang, kita juga berekspresi ceria gitu ya. Intonasi suaranya, kalau misalnya sedih, suaranya agak lirih. Kalau misalnya marah, suaranya agak dikeraskan. Nah, kejelasan atau artikulasi sangat memperagakan isi dongeng. Nah, ketika kita memperagakan isi dongeng, artikulasi itu sangat diperlukan ya, harus jelas ucapannya gitu ya. Selanjutnya, kita menyebutkan pembagian tugas dan menjelaskan peranan setiap pekerjaan di lingkungan tempat tinggal. Kalian pasti sering ya melihat pertama ada gambar apa ya? Ada petugas keamanan, kedua ada petugas kebersihan, yang ketiga ada ketua RT. Ini adalah profesi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Petugas keamanan tugasnya apa ya? Yaitu menjaga keamanan lingkungan. Biasanya petugas keamanan ini ada di di gerbang gitu. Jadi ada kantor satpam gitu, biasanya satpam ya. Ataupun berkeliling pada malam hari untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, kedua ini ada gambar petugas kebersihan. Tugasnya apa ya? Tugasnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, biasanya juga di jalan-jalan raya juga ada nih yang suka pakai baju orange. Nah, itu yang suka nyapu jalan itu adalah petugas kebersihan. Selanjutnya ada ketua RT. Nah, ketua RT tugasnya apa ya? Yaitu memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Selanjutnya, menuliskan pecahan senilai menggunakan gambar. Coba kalian buka buku kalian halaman 114. Nah, di sini ada tentang pecahan senilai menggunakan gambar. Ustazah punya video nih yang kalian harus simak ya, baik-baik. Hai, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pecahan untuk kelas 3 ya. Ada yang sudah tahu apa itu pecahan? Iya, pecahan adalah suatu bilangan yang dilambangkan dengan A per B ya, di mana A itu namanya pembilang dan B namanya penyebut. Jadi yang atas itu, kalau bilangannya seperti ini, atas itu namanya pembilang, bawahnya namanya penyebut. Misalkan gini, di sini ada sebuah lingkaran ya. Kalau lingkarannya tidak diapa-apakan, ini berarti nilainya kan 1 ya. Tapi nanti kalau lingkarannya misalnya dibagi menjadi 2 ya,
maka satu bagian yang diarsir ini namanya 1/2 atau setengah ya. Nah, misalkan lagi lingkarannya kita bagi menjadi 4 ya. Nah, ada 2 yang diarsir, maka bagian yang diarsir ini 2 perbanyaknya kotaknya 1, 2, 3, 4. 4 berarti dibacanya 2/4 ya. Di mana angka 2 ini namanya adalah pembilang karena dia di atas ya. Dan yang bawah ini namanya adalah penyebut ya. Jadi kalau disuruh membuat gambar, misalnya gambarlah sebuah pecahan yang nilainya 3/5, misalnya gitu ya. Nanti di buku temanya ada ya, suruh menggambar pecahan ya. Maka bisa menggunakan persegi panjang, lingkaran atau gambar terserah ya. Tapi harus dibagi sama besar ya, nggak boleh berbeda ya. Misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kotaknya ada 5 karena dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diminta bagiannya adalah 3 ya. 1 misalnya di sini ya, nggak apa-apa. 2, 3. Nah, boleh seperti ini, boleh dalam bentuk lingkaran misalnya ya. Ya. Misalnya lingkarannya juga harus dibagi menjadi 5 bagian tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian diarsir sebanyak 3 ya. Nah, boleh nggak? Biasanya ada yang gambarnya bentuknya seperti ini misalnya. Di gambarnya gini. Nah, kalau bentuknya semacam ini nantinya tidak sama ya. Harus bentuknya kalau persegi panjang, lingkaran, lingkaran, atau bisa segitiga. Cara membacanya sudah bisa ya. Misalnya ini 3 dibacanya 3/5. Kalau misalnya lagi ini bacanya berapa? Dibacanya 7/8 dan seterusnya ya. Nah, nanti di materi selanjutnya setelah mengenal pecahan ada namanya pecahan senilai ya. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama ya. Nah, kita hapus dulu ya. Pecahan senilai. Senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Misalkan di sini ada pecahan 2/3. Soalnya adalah tentukan, misalnya gini ya, tentukan 3 pecahan senilai dari 2/3. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Karena dimintanya adalah 3 ya. Yang pertama 2/3. Kita kalikan dulu dengan 2 ya. Maka 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Berarti yang pertama diisi 4/6. Baru 1 ya. Kalikan 3. Nah, 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 6/9. 3-nya adalah 2 kali 4. 3 kali 4 berarti 8/12. Nah, boleh nggak misalnya nggak berurut seperti ini? Boleh, misalnya ini 2 kali 6, maka 3-nya juga harus dikali 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. Ini juga senilai dengan 2/3 ya. Jadi sudah bisa ya, harus dikalikan dulu ya. Jadi penyebut dengan pembilangnya dikalikan dengan angka yang sama. Lalu misalkan ada soal lagi ya. Misalkan ada soal seperti ini. Di sini 2/5 sama dengan ininya diketahui 10, tapi pembilangnya nggak ada angkanya ya. Bagaimana cara mengerjakannya ya? Maka langkahnya adalah seperti ini ya.
10 kita bagi dengan 5 ya. 10 bagi 5 itu berapa ya? Perkalian 5 yang hasilnya 10 adalah 5 kali 2 ya. 5 kali 2 itu 10, berarti hasilnya adalah 2 ya. Hasilnya adalah 2, maka yang atas ini kita kalikan dengan 2 karena hasilnya adalah 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Lagi, misalkan ada 3/8 sama dengan 9 per titik-titik. Nah, maka sama caranya. 3 itu 9 itu kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 berapa? 3, berarti 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Lalu misalkan soalnya semacam ini. Satu soal lagi ya. Biasanya ada semacam ini. Ibu mempunyai sebuah kue. Dipotong menjadi 10 sama besar. Tiga bagian dimakan Udin. Berapa bagian yang dimakan Udin? Berapa bagian pecahan yang dimakan Udin ya? Maksudnya pecahannya berapa? Ya, dari kue yang dimakan Udin. Maka tadi kan di sini kan soalnya kan satu kue itu dipotong menjadi 10, dimakan Udin 3, berarti pecahannya penyebutnya adalah 10 dan bagian yang dimakan Udin adalah 3, berarti yang dimakan Udin adalah 3/10. Demikianlah materi pecahan pada kelas 3. Dapat jumpa di video selanjutnya. Oke, semoga kalian dapat memahami materi pecahan senilai dengan baik. Oke, sayang. Sampai di sini, alhamdulillah ya, materinya sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi yang disampaikan hari ini dengan baik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita berdoa setelah belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk tugasnya kalian melanjutkan cerita pada halaman 113 dan mengerjakan halaman 116, 117. Ustazah tunggu sampai pukul 14.00. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.